Jadi Desa Nanggerang ini adalah desa merupakan hasil pemekaran dari Desa Purwosari Kecamatan Cibiru pada tahun 1984 yang berjumlah penduduk 5.720 orang yang terdiri dari 28 RT, 8 RW dan 3 kedusunan berjumlah 1.322 kakak. Yang mana desa kami ini adalah desa yang berkawasan yang berbukit-bukit yang sehingga masyarakat kami ini adalah kesulitan air. Kalaupun kami berusaha untuk membuat sumber air, sumur bor, terutama di wilayah Kerusunan Cibilik itu 200 meter pun nggak ada air. Air ini untuk keperluan mandi, cuci, digunakan oleh penduduk Kampung Cibilik. Tapi kalau musim kemarau 1 bulan saja udah kering ini. Sebagian besar kadang-kadang penduduk mandinya di sini nih, di kolam ini. Kalau ngantri misalnya mau nyuci gitu bisa berapa lama, Bu? Ke air jam 7, pulang jam 10. Ibu kalau mandi di sini? Jaraknya dari rumah jauh atau dekat, Bu? Jauh di atas. Nah, ini air ini digunain untuk apa aja nih, Pak? Buat minum, buat nyuci, Mandi? mandi. Di mana kalau mandi? Di sini. Oh, di sini juga. Banyak juga masalah-masalah penyakit seperti penyakit gatal-gatal, diare, karena mungkin apakah dari air itu yang diminumnya itu. Kemudian juga buang air besar sembarangan, karena jangankan di rumah ini ada MCK ataupun ada tempat buang air besar ataupun mandi, karena airnya itu nggak ada. Adapun bantuan misalkan kita bikin MCK, itu pun karena air nggak ada, MCK itu airnya tidak bermanfaat. Jadi masyarakat mungkin sebagian besar itu buang air juga kemana saja lah, ke kebun. Pengen ada air besar di sini. Membuat suatu ajuan proposal baik ke pemerintah daerah dengan ke pihak ketiga kepada Aqua melalui CSR-nya. Ada sumber air dari Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, itu jaraknya 13 kilo. Pada waktu itu kami dipanggil dulu karena multi pihak, ada pihak Kementerian PU, kemudian dari CSR Aqua dan pihak kabupaten, dinas kesehatan, karena menyangkut itu. Kita ada kesepakatan. Pada waktu itu kami sepakat bahwa pemerintah desa siap, tetapi kami bayar bukan dengan uang. Akhirnya kami bayar dengan tenaga, kalaupun itu dihitung hari kerja, HOK. Kita memulai kegiatan kita dengan yang namanya sosialisasi program di masyarakat. Kemudian ada yang namanya pembentukan tim kerja masyarakat. Pembentukan tim kerja masyarakat, setelah mereka terbentuk kita memberikan pelatihan kepada mereka, baik itu pelatihan keorganisasian maupun pelatihan teknis untuk persiapan pembangunan sarana. Nah, kemudian kita waktu itu juga membawa masyarakat untuk melakukan studi banding ke Cibugel, Sumedang, khusus untuk mempelajari tentang sanitasi. Diameter berapa ya, Pak? Diameter berapa ya, Pak? Untuk bagaimana kita mensosialisasikan dan melakukan 5 pilar STBM di masyarakat. Jadi 5 pilar itu, yang pertama adalah stop buang air besar di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan makanan dan air minum di tingkat rumah tangga. Kemudian yang keempat itu adalah pengelolaan limbah keluarga atau sampah. Kemudian yang keempat itu dan kelima itu adalah pengelolaan limbah cair. Nah, kegiatan ini kita lakukan bersamaan dengan proses pembangunan sarana air bersih gitu. Nah, Mas, kabar Mas? Baik, Pak. Lagi ngapain, Mas? Lagi kerja bakti. Kerja bakti apa nih? Kerja bakti pipanisasi, Mas. Organisasi untuk apa, Mas? Untuk mengalirkan air bersih ke masyarakat.
kita untuk bidang hygiene dan sanitasi kita adanya pelatihan untuk kader Posyandu, perwakilan Karang Taruna untuk materi-materi tentang pendidikan hygiene dan sanitasi. Nah, setelah pelatihan itu kemudian dilakukan yang namanya coaching. Coaching itu kegiatan rutin pembinaan kader setiap bulanan sebagai persiapan kader untuk melakukan promo edukasi kepada orang tua balita di Posyandu dan di kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya seperti majelis taklim, arisan, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada komponen-komponen masyarakat, kader, Karang Taruna, pengurus, LPM, DPD, pemerintahan desa, dan lain-lain. Kemudian dari hasil pelatihan pengelolaan sampah itu, kita sekarang sudah merintis memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Jadi mereka melakukan pengelolaan sampah secara untuk memisahkan antara sampah yang organik dengan cara biopori dan atau membuat kompos dengan sampah non organik yang kemudian yang masih bisa diolah itu dijadikan kerajinan tangan, sementara yang barang bekas dan masih bisa dijual itu dikumpulkan di bank sampah kemudian dijual kepada pengepul. Program untuk sekolah yang kita lakukan yang pertama itu adalah melatih guru gitu ya, melatih guru untuk pendidikan hygiene dan sanitasi. Terus kemudian kita melakukan pelatihan untuk perwakilan siswa yang akan menjadi edukator untuk pendidikan hygiene dan sanitasi. Kemudian sekolah-sekolah yang sudah dilatih itu kita dorong untuk melakukan kegiatan pendidikan hygiene dan sanitasi di sekolah, baik oleh guru mereka sendiri maupun yang didampingi oleh staf YPCI gitu. Nah, terus kemudian kita juga melakukan pelatihan pengelolaan sampah untuk murid gitu, untuk murid sekolah di tingkat SD, di tingkat MI, kemudian MTS dan MA. Sekolah sehat cita-cita kami pasti bisa, bintang, bintang, bintang. Mereka menyebutnya anak-anak yang terpilih itu adalah bintang kebersihan. Mereka menjadi pendorong atau pengajak dan mengawasi teman-temannya untuk perubahan perilaku hygiene dan sanitasi. Selain pendidikan hygiene dan sanitasi untuk sekolah, kita juga melakukan kegiatan yang bersifat fisik gitu. Ada renovasi sarana air bersih, toilet, tempat cuci tangan, bahkan ada yang pembangunan baru. Jadi kita melakukan pembangunan tempat cuci tangan di 2 SD, kemudian di 2 MI. Terus kemudian kita melakukan renovasi untuk sarana jamban toilet di 2 MI sama di 1 SD. Kita menyediakan tempat air minum yang sudah siap minum yang kita sebut dengan nazafa. Itu prinsipnya sebenarnya adalah penyaringan dengan bioarang gitu, sehingga anak-anak tidak lagi meminum air di sekolah sembarangan. Melalui musyawarah yang melibatkan komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua untuk merencanakan bersama bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan, sehingga di dalam kegiatan itu ada kontribusi dari pihak sekolah dan perwakilan orang tua. Bayangkan dari sumber 13 kilo ini tidak saja menggunakan air untuk umum, tetapi sampai rumah-rumah ini sudah dipasang kilometernya itu. Jadi kepala keluarga masing-masing ibu-ibu kalau sekarang pengen air itu walaupun mati lampu. Nah ini kelebihannya. PDAM saja kan harus kalau pakai mesin. Nah, ini kan menggunakan PLN, ini tidak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik, lagi ngapain Pak? Oh, lagi cuci tangan. Oh, boleh ngobrol-ngobrol dikit ya Pak ya? Iya. Sekarang airnya udah gimana nih Pak keadaannya? Sekarang air udah ada di samping rumah saya. Saya habis pulang dari pasar langsung cuci tangan, di dalam juga ada sekarang. Kalau sekarang mah nggak kayak dulu, sekarang udah ngambil air. Sekarang
Sekarang mah ngambil air udah enak.